Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang materi budaya dengan emosi. Materi yang pertama adalah emosi dalam konselinitas budaya. Dalam kajian psikologi, emosi merupakan aspek penting dari pengalaman manusia yang melibatkan respon psikofisiologis yang komplit terhadap rangsangan atau situasi tertentu. Emosi melibatkan perasaan subjektif, ekspresi perilaku, dan perubahan fisiologis seperti denyut jantung yang meningkat, pernafasan yang cepat, dan perubahan hormon. Psikologi mempelajari berbagai aspek emosi, termasuk bagaimana emosi terbentuk, bagaimana mereka diproses dan diekspresikan, peran mereka dalam mengambil keputusan, dan cara mereka mempengaruhi interaksi sosial dan kesejahteraan mental. Materi selanjutnya, emosi dalam kajian psikologi. Emosi adalah reaksi kompleks yang melibatkan perasaan, pemikiran, serta respon fisik terhadap peristiwa atau rangsangan tertentu. Dalam kajian psikologi, emosi dipelajari dari berbagai sudut pandang, termasuk psikodinamika, kognitif perilaku, dan neuroscience. Ini mencakup pemahaman tentang bagaimana emosi diproses di dalam otak, bagaimana pengalaman emosi mempengaruhi perilaku dan persepsi seseorang, serta cara emosi mempengaruhi interaksi sosial dan kesejahteraan psikologi secara umum. Penelitian tentang emosi juga mempertimbangkan peran budaya, lingkungan, dan faktor-faktor individu dalam pengalaman dan ekspresi emosi. Selanjutnya, persamaan budaya mengenai emosi. Yang pertama, ekspresi wajah. Meskipun ekspresi wajah dapat bervariasi dalam intensitas atau durasi, beberapa emosi dasar seperti kebahagiaan, kesedihan, kemarahan, takut, dan kejijikan sering diidentifikasikan dengan ekspresi wajah yang mirip di berbagai budaya. Yang kedua, persepsi emosi. Penelitian menunjukkan bahwa orang dari berbagai budaya memiliki kemampuan yang serupa untuk mengenali dan memahami ekspresi emosi pada orang lain. Yang ketiga, nilai-nilai emosional. Beberapa nilai emosional seperti kebahagiaan, kedamaian, dan rasa hormat terhadap keluarga sering dihargai secara universal di berbagai budaya. Yang keempat, reaksi terhadap peristiwa emosional. Meskipun reaksi individu terhadap peristiwa emosional dapat bervariasi, penelitian menunjukkan bahwa peristiwa-peristiwa tertentu atau misalnya peristiwa menyedihkan atau menyenangkan dapat memicu respon emosional yang mirip di antara berbagai budaya. Selanjutnya, budaya dan gender. Budaya dengan gender merujuk pada bagaimana konstruksi sosial dan norma-norma budaya mempengaruhi persepsi, peran, dan ekspresi gender dalam masyarakat tertentu. Beberapa contoh budaya yang gender yang berbeda-beda antara lain. Yang pertama, budaya patriarki. Dalam budaya patriarki, laki-laki biasanya dianggap memiliki kekuasaan atau status yang lebih tinggi daripada perempuan. Ini dapat tercermin dalam peran tradisional yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan, serta dalam norma-norma sosial yang membatasi perempuan dalam hal kebebasan, mobilitas, dan partisipasi dalam keputusan. Yang kedua, budaya matriarki. Sebaliknya, dalam budaya matriarki, perempuan memiliki peran dominan dalam struktur sosial dan kekuasaan. Matriarki dapat ditemukan dalam masyarakat adat di beberapa daerah dunia di mana perempuan memegang peran penting dalam kehidupan politik, ekonomi, dan sosial. Yang ketiga,
ketiga, budaya gender biner. Dalam budaya gender biner terdapat penekanan yang kuat pada perbedaan gender yang tegas antara laki-laki dan perempuan, dengan norma-norma yang jelas tentang perilaku, penampilan, dan peran yang sesuai dengan jenis kelamin tertentu. Yang keempat, budaya gender fleksibel. Di sisi lain, beberapa budaya memiliki pandangan yang lebih fleksibel tentang gender, di mana individu dapat mengidentifikasi diri mereka di luar kerangka gender biner tradisional. Budaya ini mungkin lebih terbuka terhadap variasi gender dan ekspresi gender yang beragam.